Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdiqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al-hadis. Salat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak sekalian, saya hormati, melanjutkan kajian yaitu Al-Hayyul Qayyum. Jadi iman kepada Allah, percaya kepada Allah itu wajib bagi kita, beriman kepadanya karena sebagai Tuhan bagi kita semua. Wa huwa alimum bima yaf'alun. Nah, dan dia Allah, wa huwa itu dhamir munfasil namanya, dan dia Allah alim, maha mengetahui. Kenapa kok Allah pakai alim? Mengetahuinya itu kalau kita pahamkan dalam pemahaman agamanya, alimah ya'lam itu artinya mengetahui, identik dengan ilmu Pak. Maka ismul masdarnya namanya ilmun. Ilmun itu artinya apa? Ilmu pengetahuan. Nah, jadi dan dia Allah ini maha mengetahui bahwa manusianya harus paham betul. Nek ngomong mengetahui berarti ada ilmu yang mendasari. Mulane jenenge sekolah jenenge ilmu pengetahuan. IPA ilmu pengetahuan alam, IPS ilmu pengetahuan sosial. Nah, itu alim. Makanya di awalnya tadi kun fayakun, ternyata fayakun tadi makalah jadilah, maka jadi ada proses ilmu di situ. Nah, maka dengan begitu Allah maha mengetahui karena menghargai ilmu. Nah, ini loh Bapak Ibu. Jadi memahami itu akhirnya demikian. Wa huwa alimum bima yaf'alun, dengan apa saja yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan. Siapa sing dilakoni semua manusia ini, Allah ini maha mengetahui. Begitu. Makanya hei orang pandai berilmu, jadi apapun kalau toh tidak punya iman, Allah maha tahu. Makanya kemudian kita ingat hadisnya Rasulullah itu, manisdada ilman walam yasdadudan lam yasdad minallahi illa budan. Siapa yang bertambah ilmunya, walam yasdadudan, di situ harful jazm namanya, dan tidak pernah bertambah petunjuk agama Allah, maksudnya lam yasdad minallahi illa budan, maka orang tersebut tidak akan tambah ilmunya, malah semakin jauh dari petunjuk Allah. Hematnya itu begini,
Sapa sing tambah ilmune tapi ini hidayah imannya nggak ada dari Allah, walaupun ilmune tambah tapi kalau nggak punya hidayah iman kepada Allah, maka ilmune dipakai bujui. Nah, ngono gampangane. Karena tidak punya iman. Begitu. Nah, makanya orang pintar dalam konteks sing kedonyan kalau nggak punya iman, maka kepintarannya tadi dipakai meroyek terus ya begitu itu. Karena tidak ada petunjuk dari Allah. Yes. Makanya wa huwa alimum bima yaf'alun itu. Al-muttasifu bil kalam wa kulli kamal. Dan dia Allah itu ya dah, yang punya sifat bil kalam wa kulli kamal, yaitu punya sifat al-kalam. Kalam itu artinya bicara untuk memutuskan. Wa kulli kamal, dan setiap kesempurnaan. Bahasanya adalah Allah ini pasti maha sempurna atas segala sesuatu. Nah, kesempurnaannya dia ini yaitu tidak ada kekurangan dalam diri Allah. Kemudian jangan dipahamkan begini. Contoh, ada makhluknya Allah yang mohon maaf dari segi fisik kekurangan. Dari segi fisik ada yang kurang. Berarti Allah itu bagian tidak sempurna, haram hukumnya. Nah, artinya apa? Lagi-lagi di situ Allah memahamkan manusianya, kelainan dan lain sebagainya. Nah, nek makhluknya saja diberikan ada suatu hal yang beda, tapi yakinlah Allah itu maha sempurna dan Allah pasti akan ada maksud apa yang di situ Dia ciptakan. Ada yang sifatnya manfaat yang besar untuk membedah, menyimpulkan terhadap yang diciptakan Allah tadi. Kalau toh mungkin subhanallah ada sesuatu hal yang kurang, bisa jadi memandaikan dokternya, bisa jadi memahamkan terhadap orang tuanya dan lain sebagainya. Nah, ini namanya kesempurnaan Allah itu, bahwa Allah itu maha sempurna itu. Al-Munazzah. Al-Munazzah itu artinya yang maha suci an kulli naqsin. Al-Munazzah itu sama dengan, mohon maaf, ada kalimat tanazzuh. Tanazzuh itu artinya bahasa kita itu adalah tidak kumpul sama orang tapi ada unsur mensucikan. Tanazzuh. Makanya dulu Rasulullah itu tanazzuh berkholwat namanya. Apa itu? Tanazzuh berkholwatnya Rasulullah ketika itu adalah ke gua karena perintahnya Allah, kemudian ke masjid. Bukan berarti kemudian lari, tidak. Ada unsur untuk mensucikan. Nah, di sini maksudnya al-munazzah, Allah ini maha suci an kulli naqsin wa muhalin, terhadap sifat mustahil yang mana dari segala kekurangan. Jadi sucinya Allah ini
itu semuanya Allah itu suci terhadap kemustahilan dan kekurangan yang mana kalau toh ada ciptaannya tadi. Dan Allah Maha Suci. Bahasanya adalah kalau toh ada mustahil atau kekurangan makhluknya, Allah itu Maha Suci, maksiat. Nah, kalau toh ada kekurangan dan kemustahilan yang Ia ciptakan, itu berarti ada hikmah yang harus diambil oleh hambanya yang beriman. Contoh, ono pisang Pak, tapi kemudian kok pisangnya kok aneh, buahnya tadi tidak seperti pisang pada umumnya, akhirnya jadi viral. Nah kan begitu, macam-macam sekarang itu lah. Artinya apa? Di situ Allah menunjukkan kalau makhluknya aja bisa dibuat begitu, maka itu mudah bagi Allah, dan Allah Maha Suci terhadap kekurangan tersebut. Nah, begitu. Wa yakhluqu ma yasha'u, dan Dia Allah menciptakan apa yang Ia kehendaki. Jadi khalaqa itu Pak Bu, khalaqa itu artinya menciptakan. Sering kita fahamkan khalaqa itu menciptakan, fa'ilnya namanya khalik, makanya Allah itu sebagai khalik, pencipta. Menciptakan itu adalah yang sebelumnya tidak ada baru ada dan menjadi ada, itu namanya menciptakan. Tapi kalau ja'ala di Al-Quran itu menjadikan yang sebelumnya sudah diciptakan. Contoh, pendekatannya ini seperti kita ini lihat lampu ini. Contoh, lampu. Siapa penemu lampu dulu itu menciptakan itu? Thomas Alva Edison kan ya? Begitu. Bentuk lampunya yang diciptakan oleh Thomas itu tidak seperti sekarang ini. Nah, lah Thomasnya dulu itu menciptakan lampu karena dia penemu awal, itulah yang menciptakan dalam konteks lampu. Tetapi ketika proses berjalannya waktu, zaman berubah, akhirnya pabriknya juga membuat yang beda-beda. Seperti sekarang kita lihat, dulu yang panjang-panjang itu sekarang ganti yang kayak begini ini. Akhirnya bukan lagi menciptakan, tetapi apa? Menjadikan. Bahasa kita adalah mermak sesuai dengan customer yang butuhkan. Jadi nih kalau toh model yang lama-lama tidak akan dicari, harus dibuat yang lebih modern. Lah, ini namanya menjadikan. Nah, itulah bedanya menciptakan sama menjadikan. Nah, Allah ini adalah menciptakan ma yasha, segala sesuatu hal yang baru, yang tidak ada jadi ada dan baru ada. Itulah Allah yang menciptakan. Ma yasha, apa saja yang Ia kehendaki, wa yakhtar, dan Dia yang memilih, tidak ada yang memerintah bagi Allah. Bahasanya adalah, ya Allah, iki gawin ngene ya Allah, gak ada. Iki gawin ngene ya Allah, aku pesen ya Allah. Allah yang berkehendak tidak dapat diperintah. Ma yasha, Allah yang berkehendak, wa yakhtar, dan Ia yang memilih atas yang Ia kehendaki ciptaannya tadi.
Makanya Bapak Ibu, kalau toh kita mau janjian sama orang, ya kan, maka diajari agama Islam kita adalah kalau bicaranya bagaimana, insya Allah, jika Allah berkehendak. Tapi kemudian jangan dibuat main-main, titik-titik insya Allah, kita ke utang ngomong insya Allah. Akhirnya apa? Allah namanya ini dibuat jaminan, dibuat permainan. Untuk apa? Mengusir sing nagih utang. Jadi beda lagi pemahamannya. Biyadihil amru, dengan kekuasaannya. Yadun itu artinya tangan, Pak. Dengan tangannya. Nah, arti harfiahnya begitu. Tapi kemudian jangan diartikan dengan tangannya Allah. Jangan diartikan, oh berarti tangannya Allah ini punya jari 5 ya, berarti punya 10. Lah akhirnya diterjemahkan terhadap logika manusia. Nah, dengan kekuasaannya al-amru terhadap yang ia kehendaki itu, urusannya itu, kullu, semua yang ia kehendaki dan yang ia tentukan oleh Allah, wa ilaihi yarji'un, dan kepadanya yarji'un, semua makhluknya akan kembali. Nah, sehingga seperti kita ini alhamdulillah diciptakan oleh yang sempurna, maka jangan sombong, semuanya pasti akan kembali. Mohon maaf kalau toh ada makhluknya Allah yang diciptakan kok ada yang kurang dari segi fisik contohnya, itu juga pasti akan kembali. Maka tidak boleh sombong itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, insyaallah tentang dalilnya kita lanjutkan tentang Kamis ganjil depan itu. Dalilnya nanti di halaman 24, insyaallah mulai nomor 8 ya dah, dan seterusnya itu ternyata dalam surat Qaf ayat 6 sampai 11 begitu. Mudah-mudahan barokah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.